Beruntusan itu sebenarnya bukan merupakan istilah medis. Sombong amat. Hai everyone, welcome back to my channel Dr. Dinda Yulasari. Apa kabarnya nih kalian semua? Dr. Dinda harap walaupun sudah masuk musim penghujan dan juga masih pandemi corona, kalian semua bisa jaga kesehatan. Yang masih beraktivitas seperti bekerja dan sekolah di rumah tetap semangat. Yang sudah memulai aktivitas di luar rumah atau bekerja di luar rumah bisa tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita sehat, selamat, terhindar dari paparan virus corona. Oke. Langsung aja di video Dr. Dinda kali ini, Dr. Dinda mau membahas tentang beruntusan. Apakah itu beruntusan dan bagaimana cara membedakan beruntusan yang wajar dan tidak wajar. Sebelum Dr. Dinda masuk ke pembahasan, kalian subscribe dulu ya channel ini dan juga aktifkan notifikasi biar kalian tahu kalau Dr. Dinda mengupload video berikutnya. Untuk yang pertama kita bahas dulu pengertian dari beruntusan. Apa sih beruntusan itu? Beruntusan itu sebenarnya bukan merupakan istilah medis. Jadi beruntusan itu biasanya merupakan istilah awam atau biasanya kalau ada pasien tuh datang ke saya itu suka mengeluhkan, "Dok, saya beruntusan nih." Nah, beruntusan itu sendiri merupakan sebuah gambaran dari permukaan kulit yang tidak rata atau kasar. Permukaannya itu terasa seperti ada tonjolan-tonjolan halus atau bintil-bintil kecil yang halus. Beruntusan ini sendiri ada yang wajar dan tidak wajar. Gimana sih kita membedakan beruntusan yang wajar dan tidak wajar itu? Di wajah sendiri itu ada beberapa daerah yang rentan mengalami beruntusan seperti di dahi, daerah T-zone, dan juga dagu serta pipi. Untuk beruntusan itu sendiri bisa kita bedakan menjadi beruntusan yang wajar dan yang tidak wajar. Yang pertama kita bahas adalah beruntusan yang wajar dulu ya, yang lebih gampang. Jadi kalau beruntusan yang wajar itu biasanya untuk memudahkan kita membedakannya yaitu jumlahnya itu adalah wajar, yaitu tidak heboh menyebar ke beberapa bagian saja, mungkin ada di dahi aja atau di dagu aja. Beruntusan ini penyebabnya juga karena biasanya si pasien ini baru pertama kali menggunakan skincare yang mengandung AHA atau BHA. Jadi beruntusan ini terjadi karena ada peningkatan peremajaan sel kulit secara cepat, lebih cepat dari biasanya. Dan beruntusan yang wajar ini biasanya itu akan hilang 1 bulan setelah pemakaian skincare tersebut. Jadi setelah 1 bulan kulit akan menjadi kembali normal dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Beruntusan yang wajar ini populer dengan istilah purging. Biasa di skincare ada yang dibilang, oh itu masih purging, oh itu masih penyesuaian. Nah itu biasanya karena beruntusan produk AHA dan BHA. Dan untuk selanjutnya adalah beruntusan yang tidak wajar. Bagaimana kita mengetahui beruntusan itu tidak wajar? Jadi beruntusan yang tidak wajar ini dari penyebabnya saja itu sudah dikatakan tidak wajar, yaitu seperti karena pemakaian krim yang mengandung merkuri. Selain itu jumlah dari beruntusan yang muncul sendiri itu tidak wajar, yaitu heboh dan menyebar ke seluruh wajah. Biasanya beruntusan yang tidak wajar ini juga disertai kemerahan, gatal, dan mulut kelupas. Serta kulit itu mudah mengalami infeksi oleh jamur dan bakteri karena skin barrier sudah rusak. Selain itu juga kulit menjadi mudah terkelupas. Selain beruntusan yang wajar dan tidak wajar, juga ada beberapa gangguan di kulit yang dapat memberikan penampakan seperti beruntusan, yaitu biasanya biang keringat, eksim, alergi, penyumbatan folikel rambut, dan lain-lain. Untuk ini kalian harus menghubungi dokter ya. Kalian jangan mengobati sendiri atau mencari tahu sendiri agar tidak ada pengobatan yang sia-sia atau pengobatan yang salah. Nah, kalian sudah paham belum perbedaan beruntusan yang wajar dan tidak wajar? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di komen ya. Nanti akan Dr. Dinda jawab. Dan kalian juga tulis kalian mau Dr. Dinda bahas apa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menyimak.